Shalom anak sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Hari ini tanggal 31 Mei 2020 kita masih beribadah dari rumah. Puji Tuhan, kita masih diberi Tuhan kesehatan. Nah, adik-adik yang cantik, yang ganteng, sudah disiapkan Alkitabnya? Coba siapkan dulu. Buku tulis, pena, atau pensilnya boleh. Ya, siapkan semuanya. Nah, hari ini kita harus tetap bersemangat. Walaupun kita masih beribadah dari rumah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita boleh kembali beribadah di gereja sekolah minggu bersama-sama. Siapa yang sudah kangen gereja di sekolah minggu? Saya Inang. Sama, Inang Rani juga sudah kangen ya. Apalagi melihat anak-anak sekolah minggu sama ya. Kita berdoa sama-sama. Semoga kita cepat boleh beribadah bersama. Nah, kita akan bernyanyi lagu I Love You Jesus. Masih ingat? Masih Inang. Kalau lagu Yesus di dalam rumahku itu masih ingat? Juga masih. Kalau ini kayaknya kalian gak ingat lah. Horas Sekolah Minggu HKBP. Coba masih ingat gak? Ingat dong. Masih ingat dong. Masih ingat. Kalau Inang bilang Horas Sekolah HKBP, coba dijawab ya. Misalnya Inang bilang Horas Sekolah Minggu HKBP, kamu jawab Horas, Horas, Horas. Amin. Jawab 3 kali horasnya ya. Kita coba yuk. Jadi lain kali kalau kita beribadah sama-sama, kita ada salam yang baru. Horas Sekolah Minggu, Horas Sekolah Minggu. Horas, Horas, Horas. Amin. Baiklah, kita siapkan hati kita. Kita beribadah, kita nyanyi I Love You Jesus. Musik. Down
angkat tangan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh baik, Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami pada hari ini. Kiranya Tuhan, ibadah kami ini menjadi kesukaan yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan yang sedang melanda saat ini Tuhan. Jikalau boleh terjadi segala sesuatu adalah kehendak-Mu, kami percaya Tuhan. Kami berseru dengan umat yang percaya Tuhan. Kami percaya bahwa wabah COVID-19 ini akan segera berlalu. Kami rindu Tuhan beribadah bersama. Engkaulah yang mendengarkan doa kami ini Tuhan. Tuhan, begitu banyak dosa dan kesalahan kami. Kami mohon ampun atas segalanya itu Tuhan. Biarlah kemurahan hati-Mu Tuhan yang melingkupi hati dan pikiran kami, negara kami, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Kami percaya kemurahan-Mu lebih besar Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doa kami ini yang kami alaskan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Kita bernyanyi lagi. Mari masuk. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dilipat tangannya adik-adik semuanya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian ini. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Nah, hari ini, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Jadi Yesus sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat buat anak-anak, buat kita semua yang percaya jalan menuju Allah Bapa adalah Yesus, ya. Nah, ini ditinggalkan sesuatu yang indah untuk kita menjaga kita, Roh Kudus. Kita nyanyi ya. Siapa yang ada Roh Allah di dalamnya harus menari. Bila Roh Allah ada. Musik. Ku kan menari
Adik-adik semuanya yang ada di rumah, kita saat ini yaitu akan mengucapkan titah, yaitu titah yang kelima sampai titah yang ke-10. Nah, tentunya adik-adik semuanya masih menghafalnya, masih mengingatnya. Nah, sekarang mari kita sama-sama mengucapkan titah kelima sampai titah yang ke-10. Kita akan mengucapkan dari titah yang kelima. 1, 2, ya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian titah Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Tuhan untuk melakukan titahnya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, kita bernyanyi lagi karena kita merasakan begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Penyertaannya bertambah setiap hari. Kita bernyanyi bertambah-tambah. Adik-adik yang ada di rumah, tahu ya hari ini minggu apa? Iya, benar sekali. Ini adalah Minggu Pentakosta yang pertama. Nah, di Minggu Pentakosta yang pertama ini, ayat hafalan untuk kita itu dari Ayub 32 ayat 8. Ayo buka Alkitabnya. Perjanjian apa? Perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Ayub 32 ayat 8. Oke, kakak akan bacakan untuk kita semua. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Ya, kakak baca sekali lagi ya. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Nah, demikianlah ayat hafalannya. Jangan lupa ya dihafal untuk Minggu Pentakosta yang pertama. Oke? Nah,
Itu ayat hafalannya tetap dihafal. Tetapi nanti setelah ibadah jangan lupa ada kreativitas. Itu yang menjadi tugas. Yang boleh dibuat video dan dikirimkan ke guru sekolah minggu. Nah, siapa yang hatinya sekarang sudah dipenuhi roh? Sudah senang ya. Siapa yang sudah mengalahkan setan? Sudah kalah setannya? Sudah, kita sudah menang bersama Yesus. Kita nyanyi, ku menang bersama Yesus Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang baik hati, kita bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Dilipat tangannya, mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita. Jangan ada lagi yang cubit-cubit ya. Jangan ada lagi yang main-main ya. Kita dengarkan firman Tuhan baik-baik. Kita bernyanyi, ku siapkan hatiku Tuhan. Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada
Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan membaca firman Tuhan, yaitu khotbah pada hari Minggu ini, yaitu Minggu hari turunnya Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, duduk yang tertib, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hari kita memperingati hari turunnya Roh Kudus, tertulis dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Sudah dibuka Alkitabnya? Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sebelum Inang menjelaskan sedikit tentang firman ini, lebih dahulu kita melihat atau menonton video tentang yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus. Dan duduk yang manis, mari kita menonton bersama-sama video tentang turunnya Roh Kudus. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus
berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, adik-adik sekalian, apakah sudah semuanya menonton video, yaitu peristiwa turunnya Roh Kudus? Sudah? Pasti Inang yakin percaya kita semua, adik-adik semua sudah menontonnya. Nah, sebelum Inang menceritakan ataupun menjelaskan firman ini, terlebih dahulu Inang mengucapkan kepada adik-adik sekolah minggu, selamat hari Pentakosta buat adik-adik semuanya. Nah, hari ini adik-adik semuanya yaitu hari Pentakosta. Tahu artinya hari Pentakosta? Hari Pentakosta disebut juga dengan hari yang ke-50. Dan artinya hari peringatan turunnya Roh Kudus. Yesus telah mati dan Yesus telah bangkit. Yesus telah naik untuk menyediakan yaitu kerajaan dan tempat bagi kita, yaitu kehidupan kekal. Tetapi Yesus tidak membiarkan orang yang percaya di dunia ini, yaitu Dia memberikan satu Roh Kudus, Roh Allah kepada kita. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, hari Minggu ini kita bersama-sama merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari yang penting bagi orang Kristen. Nah, dalam peristiwa hari Pentakosta ada 3 era yang harus kita lihat di sana. Yang pertama adalah era perjanjian lama, yaitu era Allah Bapa yang menghembuskan rohnya kepada kita. Yang kedua, era perjanjian baru, sampai naiknya Tuhan Yesus ke surga, adalah era Allah Anak, era perjanjian baru.
Kemudian yang ketiga adalah era perjanjian baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga sampai saat ini adalah era Roh Kudus. Nah, sebelum Tuhan Yesus berangkat ke surga dan meninggalkan murid-muridnya, Tuhan Yesus berjanji akan menurunkan Roh Kudus, dan Tuhan Yesus memerintah supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem sebelum Roh Kudus turun ke atas mereka. Untuk itu adik-adik sekolah minggu, peristiwa turunnya Roh Kudus pengertiannya adalah yang pertama, bahwa turunnya Roh Kudus itu adalah penggenapan janji Tuhan Yesus Kristus tentang Roh Kudus untuk menolong dan memperlengkapi kita menjadi saksi Tuhan Yesus. Yang kedua, bahwa kuasa Roh Kudus akan bekerja melalui dan bersama para murid dan orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, hari Pentakosta yaitu hari ke-50, di mana di dalam perjanjian lama bahwa hari yang ke-50 itu adalah hari memperingati hari raya panen gandum untuk mensyukuri berkat Allah dan pemeliharaannya, dan memperingati turunnya Taurat yang diwahyukan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, di dalam perjanjian baru, pengertian dari Pentakosta yaitu yang pertama, hari Pentakosta dirayakan sebagai dicurahkannya Roh Kudus kepada kita. Dan yang kedua, sebagai tanda bahwa anak terus hadir dan menyertai hidup umatnya dan menyertai anak-anak sekalian di dalam kasihnya. Untuk itu adik-adik semuanya, Pentakosta ketika mereka berkumpul di satu tempat dan Roh Kudus turun ke atas mereka, disertai dengan tiupan dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap ke atas mereka. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu berbicara dengan bahasa lain. Nah, adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tentunya kalian tidak melihat roh, karena roh itu adalah seperti angin. Roh itu tidak bisa kita atur. Roh itu tidak bisa kita batasi. Udah di sini aja, nggak usah kamu pergi ke sana. Tidak bisa. Karena roh itu adalah roh suci, roh Allah yang dianugerahkan kepada kita untuk apa? Yaitu yang pertama, untuk menginsafkan dunia, untuk menginsafkan anak-anak akan dosa-dosa dan kesalahannya. Untuk itu adik-adik semuanya, kalau adik-adik ketika kalian melakukan kesalahan, lalu kalian menyadari kesalahan kalian, nah di sana Roh Kudus bekerja. Bekerja untuk apa? Roh Kudus bekerja menyadarkan kalian ketika kalian berbuat salah, ketika kalian tidak mengerjakan PR kalian di rumah, ketika kalian melawan orang tua, ketika kalian mau cabut dari sekolah, ketika kalian melawan orang tua, maka suatu saat kalian menyadarinya bahwa perbuatan kalian itu telah salah. Ketika kalian menyadari perbuatan kalian itu sudah salah, nah di sana kalian adik-adik semuanya harus menyadari ternyata Roh Kudus bekerja di dalam diri kalian. Yang kedua, Roh Kudus adalah mengingatkan, yaitu kebenaran akan semua yang dikatakan oleh
Tuhan Yesus. Kalau ada yang salah, kalau dia berkata salah, kalau dia berkata bohong, kalau dia sering berbohong kepada temannya, kalau dia sering berbohong kepada orang tuanya, dan dia suka nakal, maka suatu saat Roh Kudus akan bekerja di dalam anak-anak semuanya. Ketika dia menyadarinya, lalu Roh Kudus akan mengingatkannya, kamu sudah salah, hati-hati, jangan berbohong. Ayo, hati-hati, jangan mencuri. Nah, ingat, seperti lagu sekolah minggu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu. Karena apa? Karena Tuhan melihat. Nah, ketika kalian menyadarinya, dan Roh Kudus akan mengingatkan adik-adik semuanya. Yang ketiga, Roh Kudus mengajarkan dan mengingatkan kita. Nah, bagaimana cara Roh Kudus mengajarkan kita? Bagaimana cara Roh Kudus mengingatkan kita? Melalui apa? Satu, melalui firman Tuhan. Yang kedua, melalui orang tua. Yang ketiga, melalui guru-guru sekolah minggu. Melalui guru-guru di sekolah. Kalian diajari untuk berbuat baik, kalian dinasehati, kalian diingatkan supaya tidak berbuat jahat. Itulah pekerjaan Roh Kudus, dan Dia akan mengajarkan dan mengingatkan kita. Nah, misalnya dia pagi-pagi sering terlambat bangun tidur. Nah, di sana Roh Kudus bekerja. Ayo, kamu Vicky, bangun, cepat bangun, jangan terlambat. Nanti kamu akan terlambat ke sekolah. Dia akan mengajarkan kamu. Keempat, Roh Kudus menyadarkan kita akan penghakiman yang akan datang. Bagaimana Roh Kudus akan menyadarkan kita akan penghakiman yang akan datang? Ternyata di sana adik-adik semuanya, semua yang kita lakukan yang baik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu semuanya menjadi kumpulan, menjadi suatu yang berharga, bahwa Tuhan akan memberikan upah di sorga. Iya. Apa tadi anak-anak? Upah di sorga. Maka kita suatu saat akan datang Dia penghakiman yang akan datang. Untuk itu maka setiap saat kita harus berbuat baik. Setiap waktu kita semakin baik, semakin bertambah-tambah baik, bertambah-tambah kasihnya, bertambah-tambah cintanya kepada Tuhan. Supaya kita, adik-adik semuanya bertumbuh di dalam kasih Tuhan Yesus. Untuk itu, mari kita selalu di dalam Roh Tuhan. Jangan pakai roh yang lain di dalam hidupmu, tetapi undanglah di dalam hidupmu. Mari ya Tuhan, Roh Kudus-Mu hadir di dalam aku. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih ya Tuhan, karena kami sudah menerima Roh Kudus. Di dalam pengurapan Roh Kudus-Mu, kami telah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami bersuka cita dan kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami hidup di dalam Roh Tuhan. Sehingga kami membuahkan Roh Tuhan dan membuahkan buah-buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan sebagainya. Sehingga kami benar-benar hidup di dalam penguasaan Roh Tuhan saja. Tuhan, pimpinlah anak-anak-Mu ini setiap saat. Sehingga di dalam hidup sehari-hari semakin dituntun dan dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan kiranya anak-anak-Mu
mau dituntun oleh Roh Tuhan, dan berikan kepada mereka kerendahan hati, kelembutan hati, supaya anak-anakmu senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi tentang turunnya Roh Kudus. Jadi kalau anak-anak memahami, kan kita juga sudah belajar tuh tentang buah-buah roh. Harus dipraktekkan di rumah sehari-hari ya. Kita ingat ya, buah-buah roh itu apa saja? Kita nyanyikan kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik yang ada di rumah, nah sekarang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Mari dilipat tangannya, ditutup matanya, kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu. Shalom. 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 Dadah, Tuhan memberkati. Selamat Minggu. Halo adik-adik sekolah Minggu. Nah, Kak Erna mau mengingatkan kembali sama adik-adik yang ada di rumah untuk apa, Ina? Untuk mengirim kreativitas yang menjadi aktivitas, yaitu menyanyikan lagu pujian, lagu sekolah minggu sebagai lagu favoritnya. Nah, jangan lupa karena minggu kemarin banyak yang belum kirim ya, Ina. Sudah ada yang kirim. Tapi baru sedikit. Ya, buat adik-anak, semua kita harus kirim ya. Ya, supaya dapat bintang. Jadi jangan lupa ya adik-adik untuk mengirim video lagu kesukaannya di sekolah minggu. Oke? Bye-bye.